Suamiku lama banget pulangnya. Gue ngapain ya? Bosen banget ini. Apa gue live streaming aja ya? Bosan gini juga. Karena bosan, Dewi pun membuka aplikasi TikTok di HP-nya, kemudian memulai live streaming di aplikasi itu. Tak disangka, live streaming yang dilakukan Dewi mengundang ketertarikan banyak orang untuk masuk dan berinteraksi, hingga tidak disangka-sangka seseorang mengirimkan gift berupa paus. Wah, di pause. Serius ini? Makasih banget ya. Mak, aku mau makan. Ah, tunggu dulu. Baul amat sih ini anak. Lagi asik-asiknya juga. Udahan dulu live-nya ya guys. Makasih banget yang udah ngirim paus. Beberapa saat kemudian, ketika Dewi selesai mengambilkan makanan untuk anaknya, sebuah DM masuk ke TikToknya. Kalau nggak salah, ini kan orang yang give pause tadi ya. Isi DM dari orang itu tertulis, "Kamu cantik banget, boleh kenalan nggak?" Gue tanggapin apa ya ini orang. Kalau gue read doang, takutnya nggak sopan. Apalagi dia kan sudah nge-give pause tadi. Pas gue nge-live, bodo amat dah. Gue tanggapin aja. Mumpung suamiku juga masih kerja. Bosan-bosan gini juga. Mumpung ada yang nemenin chat. Dewi menjawab DM pria itu dengan sedikit centil. Mereka DM-DM-an cukup lama. Dewi kadang senyum-senyum sendiri ketika membaca DM dari laki-laki itu. Namanya Walid ya. Gue save pakai nama cewek aja kali ya. Lagian suami aku orangnya cemburuan sih. Nanti kalau dia tahu dia marah-marah nggak jelas lagi. Dari hari ke hari, hubungan mereka menjadi semakin intens. Masing-masing, Dewi dan Walid sudah berani bertanya hal-hal yang sifatnya pribadi. Bahkan tidak jarang mereka video call ketika suami Dewi pergi bekerja. Berbeda dengan Walid, hubungan Dewi dengan suaminya perlahan renggang. Dewi seolah memberikan pembatasan kepada suaminya itu, apalagi jika suaminya meminta hubungan diranjang. "Ma, aku mau itu." Nggak usah. Nanti jebol lagi. Aku nggak mau punya anak dulu deket-deket ini. "Enggak kok ma, papa janji, gak bakalan buang sembarangan." Janji. Gak mau. Kamu itu. Karena perubahan sikap Dewi, suaminya mulai mencium tingkah laku istrinya yang aneh itu. Suaminya merasa bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi dengan istrinya. Tapi, dia tetap berusaha tenang sampai menemukan bukti. Di suatu hari, Walid mengatakan sebuah permintaan kepada Dewi. Walid juga menyelipkan sebuah janji untuk Dewi jika dia mau menuruti permintaannya itu. "Dewi, sudah lama Walid dan Dewi saling kenal. Walid sudah tahu perasaan Dewi untuk Walid. Dewi juga sudah tahu perasaan Walid ke Dewi. Mau tidak Dewi ke hotel bersama Walid? Saya mau menghabiskan waktu dengan Dewi. Saya ingin bermesraan dengan Dewi. Saya mau bertemu sama Dewi." Gimana ya Walid? Kalau Dewi mau, Walid janji sama Dewi. Walid akan memberikan apapun yang Dewi mau. Apapun. Yang serius Walid. Iya, Walid serius. Ya sudah. Dewi mau. Nanti kita ketemu di hotel ya Walid. Tapi Walid janji. Walid jangan macam-macam ya. Iya Dewi. Karena janjinya itu, Dewi berusaha mencari waktu dan cara agar dia bisa bertemu dengan Walid di hotel. Malamnya, dia nampak sangat gelisah. Dan untuk kesekian kalinya, Dewi lagi-lagi menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Keesokan harinya, ketika suaminya keluar untuk bekerja, Dewi bersiap-siap untuk ke hotel bertemu dengan Walid. Mak mau kemana? Aku mau ikut. Bukan urusan kamu. Kamu di rumah saja tunggu bapakmu pulang. Anak mereka menangis, tapi Dewi tidak peduli. Yang Dewi pikirkan adalah bertemu dengan Walid di hotel. Dewi berpikir dia dan Walid akan bersenang-senang. Lalu setelah itu, dia akan mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Walid akan memberikan apapun untuknya. Dewi ke hotel dengan mengendarai motor yang dibelikan suaminya. Ketika di hotel, Dewi langsung menuju kamar yang telah Walid pesan untuk mereka berdua. Di dalam kamar hotel itu, hanya ada Walid dan Dewi. "Walid nak Dewi boleh?" Apa sih yang tidak buat Walid? Semuanya boleh untuk Walid. Walid kan kecintaan Dewi. "Makasih Dewi. Walid sayang Dewi." Dewi juga sayang Walid. Di dalam kamar itu Walid dan Dewi melakukan hubungan badan. Sesuatu yang sulit Dewi berikan kepada suaminya, bahkan dengan berbagai macam alasan. Tetapi untuk Walid, seseorang yang ditemui di sosial media, dia berikan semuanya, termasuk kehormatannya. Di rumah, ketika suami Dewi telah pulang, dia menemui anaknya menangis. Dia bertanya-tanya,
Istrinya itu kemana? Mak, kamu kemana, nak? Gak tahu ya, emak tadi pergi ninggalin aku. Kurang ajar si Dewi itu. Dia pasti pergi dengan laki-laki lain. Karena kecurigaan bahwa istrinya itu ke hotel, dia mengendari mobilnya dengan cepat menuju hotel. Kecurigaan suami Dewi benar. Dia melihat motor Dewi terparkir di depan hotel itu. Dengan terburu-buru, dia masuk ke dalam hotel. Si suami menemukan istrinya di dalam hotel dengan busana minim. Apa yang kamu lakukan di sini? Kurang ajar! Maaf mas. Dengan emosi yang meluap-luap, suami Dewi menusuk Walid dan Dewi yang ada di kamar itu dengan pisau. Rasain kalian! Kurang ajar! Wanita jalan! Laki-laki babi! Tak lama, dia kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya.